Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan bagian dari kitab Amos, yaitu dari Amos 6 ayat 1-7, dan tema kita hari ini adalah tentang kenyamanan palsu. Nah saudara, saya akan bacakan Amos 6 ayat 1-7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad, orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu, yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka, karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Nah saudara, bacaan ini diambil dari kitab Amos. Saudara, Amos adalah seorang nabi di Israel yang hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Tidak ada catatan yang banyak saudara kita bisa ketahui mengenai Nabi Amos selain di luar tulisannya. Dan nama Amos sendiri itu artinya beban, saudara. Ia adalah penduduk dari desa Tekoa di wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 km di selatan Yerusalem. Nah, saudara, Amos dipanggil dari desa tersebut untuk menyampaikan warta di tempat peziarahan di Betel. Ia bukan nabi profesional yang terikat pada salah satu tempat peziarahan atau ibadah, dan kemungkinan besar juga ia tidak diasuh dalam golongan para nabi dan tidak melalui pendidikan untuk menjadi nabi di sekolah atau perkumpulan. Nah, saudara, menurut catatan Alkitab, Amos, misalnya Amos 1 ayat 1, Amos berkarya saudara pada masa pemerintahan Raja Usia dari Kerajaan Selatan, dan dalam Kerajaan Yerobeam II di Kerajaan Utara. Nah pada masa itu saudara, Kerajaan Utara mengalami masa-masa kejayaannya, terutama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Akan tetapi di situ Amos menjumpai banyak ketidakadilan sosial yang marak terjadi dalam masyarakat. Di antaranya adalah perdagangan yang luas itu hanya untuk keuntungan para penguasa saja. Di sana juga ada praktek-praktek bisnis yang penuh dengan tipuan terhadap orang-orang miskin dan tidak berdaya. Dan terjadi juga perampasan tanah milik orang miskin pada zaman itu. Nah, pada saat itu juga saudara, upacara-upacara keagamaan terus dipelihara. Tetapi hal ini dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan. Korban persembahan yang mahal diberikan, namun merupakan hasil dari uang pemberian orang-orang miskin yang mereka ambil. Nah maka itu saudara, di tengah kondisi seperti itulah Amos mewartakan tanda-tanda penghakiman, dan bahwa kesudahan kerajaan utara itu segera datang. Ia mewartakan pengadilan yang amat keras dan kuat bagi raja-raja dan bagi umat Israel, bahwa tanah mereka akan hilang, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur kalah karena perang. Dan ia menekankan wibawa, kekuasaan, dan kasih Allah yang harus dinyatakan bagi kehidupan bersama dalam kasih dan keadilan, terutama bagi mereka yang tersisih dan tertindas. Nah saudara, Amos menghubungkan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya dengan kecenderungan untuk memperkaya diri dan mengabaikan perintah Tuhan untuk memperhatikan kepentingan bersama. Dan Amos juga di situ menyampaikan kritik, peringatan, dan ancaman terhadap kebiasaan hidup masyarakat yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak mengingat karya kasih Allah terhadap mereka. Nah saudara, dalam hal keagamaan juga Amos menyampaikan kritiknya bahwa ibadat mereka tidak akan berkenan jika tidak didasari oleh sikap hati yang bertobat dan sikap iman yang hidup serta tercermin dalam kehidupan manusia dengan sesamanya. Sebab di situ saudara, Allah mengerjakan keselamatan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Nah saudara, kita melihat bahwa dalam bacaan kita gaya bahasa Amos sangat sederhana, namun sangat keras dan tajam.
Amos mengungkapkan kecaman ancaman, sebab di situ dia melihat Israel terlena akan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Keseluruhan dan pewartaan Amos dapat digambarkan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu misalnya 5 penglihatan yang menjadi isyarat akan nasib kerajaan utara. Di situ juga kita melihat bagaimana pertikaian Amos dengan iman Amazia dan diskusi Amos dengan para pendengar mengenai relasinya dengan Allah. Maka itu saudara, kita menarik dalam bacaan kita melihat Amos menggunakan kata celaka. Dan kata celaka ini sudah ditujukan kepada orang yang merasa aman dan tentram, yang berangkat dari kediaman mereka yang kerap disebut sebagai tempat kudus, yaitu Gunung Sion, tempat Yerusalem berdiri, dan Gunung Samaria. Nah, saudara, di situ bangsa Israel merasa aman, berlindung karena mereka berada di tempat kediaman Allah. Tapi Amos mengatakan mereka berlindung pada rasa aman yang palsu. Mengapa palsu? Karena hidup mereka tidak mencerminkan rasa takut akan Allah, meskipun mereka berada atau tinggal di dalam dekat Gunung Sion yang seringkali sebagai tempat kudus itu, saudara. Maka itu, saudara, kata celaka ini ditujukan kepada juga terutama orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama. Itu kita baca di ayat 1. Dan sebutan ini menunjuk pada mereka yang memiliki kedudukan tinggi, kepada mereka yang berkuasa, dan kepada mereka yang kaya raya. Amos mengajak mereka melihat keluar, melihat sekitarnya, supaya mereka berpikiran luas, tidak berpikiran hanya seperti orang yang atau seperti kacamata kuda di ayat 2. Mereka diajak untuk melihat kerajaan-kerajaan yang telah dilumatkan oleh Asyur. Dan gambaran ini menunjukkan kekuatan yang menghancurkan mereka begitu dahsyat. Itulah sebabnya, saudara, dikatakan mereka harus berbalik kepada Allah dalam pertobatan. Dan bagaimana sudah tanggapan Israel? Cukup tragis, karena di ayat 3 kita melihat kondisinya. Amos menggambarkan mereka masih merasa aman, dan mereka masih menganggap malapetaka itu masih jauh di depan mereka. Mereka seakan-akan tidak punya sense of crisis dan tetap hidup di dalam kemewahan mereka. Dan Amos, saudara, di sini menubuatkan mereka akan menjadi orang buangan di ayat ke-7. Keriuhan pesta yang penuh gelak tawa ini akan berubah menjadi keriuhan pesta kesedihan dalam proses pembuangan yang akan mereka hadapi. Nah, saudara, mari saudara, dari pembacaan ini kita belajar bahwa jangan pernah kita mengandalkan kepercayaan atau kehidupan kita pada apa yang kita miliki. Tetapi di sini Amos mengingatkan bahwa hendaklah kita memiliki iman yang sejati. Kita bersandar penuh, berpegang teguh pada kenyamanan yang sejati, yaitu ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Maka, saudara, kalau kita memilih untuk punya keintiman dengan Tuhan, disitulah, saudara, kita akan mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan dalam arti perlindungan dari Tuhan. Bahkan di tengah situasi pergumulan hidup pun, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita yang melebihi akal dan pikiran kita, sehingga kita mampu menghadapinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan jadi seperti orang Israel yang mengandalkan kenyamanan mereka kepada kepemilikan. Tetapi mari kita mengandalkan hidup kita pada Allah yang sejati, yang kuasanya melebihi apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Amin.